Halo warga sipil sekalian, selamat datang di Teman Makan, konten yang akan menemani sarapan, makan siang, dan makan malam Anda. Bisa juga dipakai untuk tidur, dan karena ini bulan Ramadan, maka konten ini bisa lu gunakan untuk buka puasa, atau menunggu buka puasa, untuk sahur, atau setelah sahur. Yang manapun, pokoknya lu tonton, iklannya jangan skip, terus berikan AdSense yang banyak untuk gua. Sip, mantap, oke. Mari kita mulai. Oke teman-teman, sebelum gue mulai, gue mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga ini memberikan berkah, nikmat, dan apapun hal positif untuk kita semua. Dan di konten kali ini gue akan membicarakan sesuatu yang sering banget dicaitkan atau dilekatkan kepada jenis-jenis konten yang gue buat. Mau di channel gue pribadi, mau di podcast orang lain, ataupun mau di channel Malaka, yaitu soal kritik. Orang-orang kan sering bilang konten-konten gue banyak banget yang muatannya itu kritik, entah kritik kepada pemerintah, kritik kepada sebuah organisasi, kritik kepada sebuah brand, kepada perusahaan, kepada orang, dan lain sebagainya gitu. Ya, you name it lah, banyak sekali hal yang sudah gue bahas dan banyak sekali hal yang sudah gue bicarakan di media sosial. Dan gue harus akui, beberapa memang muatannya itu kritik gitu. Banyak orang juga yang wondering gitu, ancaman apa yang gue hadapi, masalah apa yang gue hadapi, keburukan apa yang ada di sekitar gue atas konten-konten yang gue buat, atas kritik-kritik yang gue sampaikan. Apakah gue diteror, apakah gue diancam, apakah gue mau dibungkus gitu kan ya, atau disikat gitu kan. Karena di mata penonton kan, wah orang sekritis ini pasti ngadapin banyak hal gitu. Tapi itu biasanya enggak teman-teman, enggak sebanyak itu juga ada, itu pun enggak signifikan gitu. Dan alasannya sebenarnya simple. Satu, ya gue punya penonton kalian, artinya kayak yang gue post di Instagram kemarin, kebanggaan terbesar gue dalam membuat media sosial adalah penonton gue sendiri. Jadi teman-teman juga sangat aktif gitu, teman-teman juga sangat suportif. Dan kalau misalnya gue punya platform sebesar ini dan gue menyuarakan sesuatu dan ada yang mengancam gue, maka mereka sedang melakukan hal seperti itu. Makanya ketika platform lu semakin besar, seharusnya lu menjadi semakin fleksibel dan semakin vokal. Sayang kalau privilege itu tidak digunakan, karena ketika lu dianggap punya pengaruh yang besar, orang akan berpikir untuk melakukan tindakan buruk kepada lu, karena itu akan menimbulkan aksi massa yang luar biasa. Benar. Kedua, setelah gua analisis, minimnya ancaman seperti ini ya karena substansi dari kritik itu sendiri. Karena gue punya formula sendiri dalam mengkritik, dan menurut gue kritik itu adalah seni. Dan di sini gue akan jabarkan kepada teman-teman semua bagaimana cara gue mengolah, membungkus, dan menyampaikan kritik. Dan semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat kalau dibutuhkan oleh teman-teman di segala aspek kehidupan yang kita jalani. Oke, pertama kita harus paham dulu teman-teman. Ketika kita mau melakukan kritik, ya kan, kita mau menyampaikan unek-unek, kita merasa ada sesuatu yang tidak beres gitu. Kita harus tahu apa sih tujuan sebenarnya kita melakukan kritik. Nah, ini yang pertama kali harus kita define. Kenapa demikian? Karena tujuan ini yang nantinya akan mempengaruhi strateginya, mempengaruhi wadahnya, mempengaruhi inputnya, mempengaruhi risetnya, dan mempengaruhi bungkusnya gitu. Tujuannya misalnya lu pengen ada sesuatu yang berubah dan lu ngerasa kritik ini akan memberikan dampak pada perubahan tersebut, it's okay. Misalnya tujuannya lain, kritik yang lu lakukan itu ya coping lu atas kemarahan gitu loh. Entah itu ke pemerintah, tempat lu kerja, orang lain, dan lain sebagainya, ya it's okay juga. Atau misalnya lu melakukan kritik supaya dapat panggung, supaya dinotis orang, supaya orang mulai tahu lu siapa, juga nggak masalah. Hal-hal kayak gitu bukan sesuatu yang gue debatkan lah. Apapun tujuannya terserah, yang penting lu tahu kenapa lu harus mengkritik gitu. Dan lu tahu seberapa besar jangkauan kritik yang bisa lu kasih. Nah, ini yang pertama kali gue lakukan setiap kali gue mempersiapkan sebuah argumen untuk mengkritik sesuatu. Tujuannya apa? Yang pasti, kritik itu tidak selalu identik dengan kebencian, teman-teman. Nah, ini juga yang sering kali keliru. Orang-orang memahami kritik itu adalah bentuk perlawanan dan kebencian. Gak selalu. Bisa saja dukungan terbaik atau kasih sayang terbaik itu bentuknya kritik.
Gue bingung kenapa orang selalu mengasosiasikan kritik sebagai ketidaksukaan atau kebencian. Enggak seperti itu, teman-teman. Nggak akan ada sesuatu itu bisa jadi besar tanpa kritik yang baik, gitu. Dan ini juga yang harus kita pahami. Iya, mungkin banyak kritik yang dasarnya kebencian, tapi tidak selalu dipahami bahwa setiap kritik yang diberikan itu adalah bentuk dari kebencian itu sendiri. Ini yang tolong pisah. Nah, setelah lu tahu tujuannya, maka lu harus tentukan metode paling tepat. Karena kalau base-nya tujuan, maka kritik itu nggak selalu harus disampaikan di depan publik atau di ruang publik gitu, atau lu bikin konten, atau lu bikin tweet, atau lu bikin postingan Instagram. No, paling banyak kritik yang gue lakukan justru ada di ruang private, karena gue memang care sama orangnya. Ternyata gue ngerasa, oh ini bisa jadi lebih baik nih, atau gue care sama organisasinya, ini bisa jadi lebih baik nih. Ketika itu sampai di ruang publik, dan ketika itu gue lakukan di ruang publik, berarti ada motif dan tujuan tertentu yang lebih dari sekedar pengen jadi lebih baik. Misalnya gue mau memberikan tekanan sosial, maka formulanya juga beda, teman-teman. Atau mungkin juga gue bisa aja melakukan kritik karena gue melihat itu dalam perspektif ekonomi nih. Mekanisme idea yang lebih buruk digantikan dengan ide yang lebih baik, maka akan gue kemukakan di publik. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus tahu secara jelas apa tujuan kita dalam mengkritik. Apakah kritik harus ada solusi? Tidak. Apakah kritik harus disampaikan dengan sopan santun dan lembut? Ya tergantung konteksnya dan tujuannya lagi. Kalau memang lu pengen kritik lu didengar 100%, maka pilihlah metode paling tepat supaya itu didengarkan. Singkirkan atau eliminasi semua kemungkinan agar kritik itu mental gitu. Ya salah satu bentuknya bisa saja sopan santun, tapi nggak harus semua kritik itu sopan santun, karena balik lagi tujuannya apa. Boleh disampaikan dengan keras? Boleh. Balik lagi tujuannya apa? Apakah kita, ini yang harus kita pahami dulu soal kritik gitu. Nah, masuk ke dalamnya, bagaimana itu disampaikan. Gue akan banyak main contoh dari apa yang gue lakukan selama ini ya. Kalau gue pribadi, preferensi gue pribadi dan metode yang gue pilih ketika gue membuat sebuah kritikan atau gue membuat sebuah konten yang isinya kritik, maka hal pertama yang gue eliminasi adalah serangan personal. Terus gue akan sangat menghindari kata-kata kasar, merendahkan orang lain, nololin orang lain, atau memberikan labeling setidak suka apapun gue sama orang itu. Itu gue hindari. Ketiga, gue akan selalu berusaha menyampaikan sesuatu secara objektif. Jadi ketika gue memang pengen kritik itu sampai, setidaknya dalam muatannya, gue ngerasa setidaknya dalam muatannya gue harus bisa memberikan pilihan atau perspektif lain dalam kritik tersebut. Dan kenapa gue melakukan hal tersebut? Apakah karena gue punya moralitas yang baik, orang yang berbudi luhur? Apakah gue orang yang punya mercy atau kindness? No, gue melakukan itu untuk diri gue sendiri. Kenapa untuk diri gue sendiri? Karena gue ngerasa dengan cara seperti itu, maka kritik gue akan sampai. Bukan karena gue peduli atau apa, enggak. Karena dengan misalnya gue pakai ad hominem, gue nyerang personal orang, gue strawman, gue harus pakai kata-kata kasar dan kata-kata sok savage untuk setiap kritik yang gue kasih, berarti ya argumen gue kurang kuat dong. Dan dengan kata lain, ketika gue memberikan semua hal itu yang emang sifatnya bumbu, maka itu akan bisa jadi jalan atau cara orang atau organisasi yang mendengarkan kritik gue untuk kabur atau untuk dapat alasan supaya kritik itu tidak direspon. Lu cuma ngejek gue dan itu yang gue hindari. Makanya kalau kalian lihat, kalian perhatikan pola kritik gue itu sama. Gue nggak pernah pakai kata-kata kasar, nggak pernah pakai labeling, nggak pernah untuk ad hominem. Gue benar-benar fokus sama substansi yang gue kritik. Dan to be honest, ini sangat efektif. Karena balik lagi, ketika gue melakukan kritik, berarti ada sesuatu yang ingin gue sampaikan dan gue harapkan untuk dikondisikan atau di-adjust atau disesuaikan gitu. Contoh nyatanya misalnya 2 tahun yang lalu gue mengkritik Pak Mardi Gobowi yang waktu itu populer sekali gitu loh, yang punya masa militan sekali, dan gue ngebaca dan gue pelajari. Gue bukan cuma pelajari isu yang dia bawa, gue pelajari personality yang dia punya, gue juga pelajari behavior dari market yang dia miliki gitu, supaya dapat nih kritik yang tepat sasaran. Dan akhirnya gue lakukan, ya, gue bilang ya Tiananmen Papers itu bukan buku printing money Pak, itu buku HAM dulu. Terus nggak pernah itu ada Cina punya 2 mata uang, itu penyesatan publik gitu. Orang-orang menganggap kritik gue keras, dan gue akui itu keras. Tapi dari 2 video yang gue buat, sama sekali tidak ada satupun olok-olok yang gue lakukan kepada beliau. Tidak ada satupun perendahan personal yang gue lakukan ke beliau. Tidak satupun disrespect yang gue berikan kepada beliau gitu.
Sebelum gue melakukan itu, sudah banyak sekali orang yang mencoba untuk mengkritik Pak Mardi Guwowi ini. Tapi ya, gue pelajarin. Kesalahan mereka adalah ketika mereka mengkritik Pak Mardi Guwowi, mereka bawa masalah personalnya, mereka bawa masa lalunya. Wah, dia pernah jadi jamaah ahli. Wah, ini masalah rumah tangga, bla bla bla. Yang mana menurut gue itu sesuatu yang stupid untuk dilakukan. Karena kritik lu akhirnya esensinya menjadi berkurang. Karena lu butuh hal-hal seperti itu untuk memberikan kepercayaan diri. Untuk kritik itu disampaikan. Karena argumen yang kuat gak butuh itu semua gitu. Dan pada faktanya, ya cuma kritik itu yang dia respon. Dan itu berujung buruk kepada beliau. Kenapa demikian? Karena Pak Mardigu membalas dengan cara yang salah. Dia melakukan serangan personal terhadap pekerjaan gue, terhadap umur gue, terhadap status gue waktu itu. Dan ya, pada akhirnya penonton setia yang awalnya bela beliau mati-matian gitu ketika melihat hal tersebut, ya berpaling gitu. Berpaling. Dan merasa kecewa kenapa dia merespon kritik seperti itu. Contoh yang lain, Willy Salim. Gue nggak pernah punya masalah personal dengan Willy Salim. Gue nggak pernah punya beef sama Willy Salim. Gue juga nggak pernah punya ketidaksukaan kepada beliau. Dan orang meminta gue ngebahas Willy Salim, gue ngeliat, ada satu kejadian nih yang sebenarnya nggak sehat banget kalau terus ada di iklim kreator Indonesia. Karena ini komodifikasi masyarakat miskin ya. Masyarakat tidak mampu dijadikan konten, dijual kesedihannya, dijual penderitaannya, tapi pada akhirnya solusi yang diberikan kepada dia temporary gitu loh. Itu memberikan manfaat kepada kreator yang bukan masyarakatnya. Dan itu gue bahas secara jelas gitu. Kejadiannya pun 11-12 dengan Pak Mardigu. Udah banyak kreator yang mengkritik apa yang dilakukan Willy Salim. Udah banyak kreator yang bikin konten tentang Willy Salim, tapi nggak ada satupun yang dia respon. Dan pada akhirnya konten itu meledak. Dan ternyata itu memang benar-benar di knowledge sama Willy Salim itu sendiri. Ya, kita sempat ngobrol dan dia bilang, thank you, ABCDEFG, dan gitu loh. Ya walaupun pada akhirnya dia podcast ya. Itu gue juga sesalkan gitu loh. Padahal nggak perlu podcast kayak gitu juga. Jadi kasihan. Itu salah satu contoh dari sekian banyak yang bisa lu perhatikan. Makanya ketika lu ngeliat konten gue ngekritik pemerintah, apapun kebijakan misalnya, ya gue selalu berusaha menempatkan koridor dengan baik. Karena kebutuhan gue bukan untuk dilihat savage, bukan untuk popularitas, bukan juga untuk cari panggung, karena gue ngerasa ya udah cukup, semua yang gue punya udah cukup. Ya kebutuhan gue adalah bagaimana ini didengar, karena gue pengen pemerintah berjalan dengan baik. Kalau pemerintah berjalan dengan baik, masyarakatnya juga akan mendapatkan manfaat. Dan kita akan terhindar dari hal-hal yang buruk gitu loh. Pure karena itu, makanya gue sampaikan dengan cara yang paling benar sampai tidak ada ruang itu dikonter narasikan dengan cara yang tidak benar. Karena ya tidak ada olok-olok, tidak ada mocking di situ, tidak ada labeling di situ. Ya gue sampaikan A, gue sampaikan B, alternatifnya C, solusinya bisa diambil D. Jadi formula itu jelas tuh. Jelas, sehingga tidak ada ruang pemerintah untuk mencoba play victim atau mencoba untuk membalikkan counter itu dengan hal yang tidak esensial. Karena gue nggak mau ngasih ruang tersebut. Gitu loh teman-teman. Tapi bang, orang-orang yang pakai kata-kata savage, orang-orang yang pakai olok-olok atau orang yang pakai kata kasar berarti salah dong? Ya tidak salah. Tergantung kebutuhan lu, apa kondisi lu, bagaimana platform lu sebesar apa gitu. Mungkin ketika gue bukan konten kreator yang aktif di media sosial dengan platform sebesar ini, ya gue akan melakukan hal yang sama. Banyak sekali keresahan dan ketidaksukaan gue atas apa yang gue lihat gitu. Dan gue ngerasa ya kalaupun nggak bisa berubah, seenggaknya ini bisa jadi coping buat gue. Tapi kan kondisinya berbeda. Kalau gue juga kayak gitu ya susah nih, ya kan? Responsibility-nya beda bos. Responsibility-nya beda, tanggung jawabnya juga beda, dan dampaknya juga bisa sangat berbeda. Jadi diukur nih, diukur. Jadi jangan bilang, wah kritik lu salah nih karena lu pakai kayak gini-gini. Ya nggak bisa juga, karena disesuaikan lagi sama tujuannya. Itulah kenapa gue bilang kritik itu seni, Pak. Rasa, ini soal rasa, ini soal selera, ini soal bagaimana lu bisa menempatkan kritik lu di tempat yang tepat, dengan perasaan yang tepat, gitu. Dimana lu bisa menyampaikan kritik yang keras banget tanpa ada sedikit pun unsur kebencian di situ. Nah, disitulah seninya, Pak. Karena balik lagi, jangan selalu mengidentifikasi kritik sebagai benci. Dan ini bisa lu terapin atau aplikasikan di berbagai lingkup, di berbagai aspek, di berbagai keadaan, termasuk misalnya hubungan kerja lu, atau lu di sekolah, atau lu di kuliah. Intinya lu ingat apa tujuannya, apa goalsnya, apa purpose-nya, apa metode yang paling tepat, dan bagaimana outcome-nya. Dan itu memang gue lakukan dari dulu. Makanya gue nggak pernah takut untuk berbicara, karena gue tahu apa yang gue bicarakan soalnya. Dan biasakan, sekesal apapun lu, semarah apapun lu, mengganggu apapun itu, pikir 2 kali, baca 2 kali, telaah 2 kali. Jadi selalu sisakan ruang di kepala lu untuk tenang sekelak, pahami lagi, telusuri lagi. Kenapa demikian? Karena seringkali ini yang jadi titik di mana orang jatuh karena mengkritik sesuatu.
Dan pastikan lu bener-bener tahu segala resiko, lu bener-bener tahu apa yang akan terjadi, dan lu bener-bener tahu dampaknya. Dan terakhir, gue mau katakan kepada teman-teman semua, ini bakal jadi cherry on the top banget ketika lu bertanggung jawab atas kritik yang lu sampaikan. Ketika lu mau mengkritik sesuatu, ya ada responsibility kan dalam kritik itu. Apapun bentuk tanggung jawabnya. Dan ketika tanggung jawab itu dilemparkan kepada lu balik gitu atas kritik yang lu lakukan, ya lu bisa achieve atau lu bisa terima itu. Balik lagi, kritik itu nggak harus dengan solusi. Misalnya bentuk tanggung jawab dalam kritik, ya gue sampaikan kayak gini, gue tahu resikonya dan gue lakukan. Dan once lu lakukan, lu hadapi resikonya, ya orang akan melihat bobot kritik lu akan jadi semakin bagus gitu loh. Orang, argumen lu akan semakin didengarkan. Tapi kalau lu lepas, lari, buang tangan, ya sulit bos gitu. Ada satu lagi yang menarik ketika ngebahas kritik ya. Dan ini balik lagi disesuaikan dengan kondisi dan tujuan lu dalam mengkritik. Anonimitas gitu, anonimitas. Gua bukan orang yang kontra banget dengan anonim. Ya, di beberapa keadaan gue sangat mengerti kenapa orang harus anonim. Misalnya lu PNS dan lu pengen bersuara gitu. Dan lu pengen mengkoreksi apa yang dilakukan pemerintah. Tentu beresiko ketika itu lu lakukan dengan wajah dan nama terang misalnya. Karena itu punya resiko pada pekerjaan lu, pada keluarga lu, pada dapur lu. Dan jelas itu bukan hal yang bijak. Dan orang akhirnya bikin anon supaya itu terhindar. Tapi jangan sampai dengan anonimitas ini lu ngerasa imun dari apapun. Justru ini pemikiran yang paling keliru teman-teman. Yang paling berbahaya justru anonim. Jangan pernah merasa akun anonim itu aman. Gue harus ngomong kepada kalian satu. Apapun platformnya, anon itu sangat gampang untuk dilacak dan di-track. Gak pernah lu akan safe, benar-benar safe karena anonim. Lu ada di dunia internet. Ya kalau sampai sekarang lu aman, berarti ya lu belum dianggap mengganggu itu gitu loh. Lu harus menanggung resiko yang besar karena lu anonim. Dan lu vokal misalnya. Dan lu mau dar-der kemana-mana, ngebawa masalah orang, ngefitnah orang, atau ngerendahi orang serendah-rendahnya. Dan lu merasa aman karena orang nggak tahu identitas lu, nama lu. Lu lakukan itu semua. Dan ketika orangnya mulai merasa harus melakukan tindakan atas lu karena mereka benar-benar terganggu atas itu, atau seseorang benar-benar terganggu atas itu, ya mereka akan lebih ringan untuk memproses apapun yang mereka ingin lakukan kepada lu. Termasuk menghilangkan nyawa. Apakah ada? Ada. Karena anon, karena orang nggak nyariin, orang nggak tahu. Dan ketika dia selesai, ya udah dianggap hilang gitu aja. Tanpa pernah tahu apa yang terjadi sama dia. Makanya ketika orang vokal di ruang publik, baik itu vokalnya benar atau salah dan tiba-tiba hilang dan selanjutnya dikabarkan meninggal, ya semuanya anon. Orangnya menutupi identitasnya. Justru ini orang yang paling fragile untuk dihabisi dan diringkus sekaligus gitu loh. Nah, ini yang sering tidak disadari pada para anon seram ini loh. Orang Indonesia tuh masih ngerasa kalau gue anon, gue aman. Oh, gue bisa ngata-ngatain sesuka hati gue. Ya, you can try, you can try. Jadi kalau lu bikin anon cuma karena lu pengen suka-suka hati lu dalam hidup, lu pengen imun dan lu pengen cuma karena lu pengen imun dan pengen bisa bersuara sesuka hati lu tanpa merasakan konsekuensi. Gue cuma mau bilang kalau lu berpikir dengan cara itu aman, maka lu sedang melakukan kesalahan yang paling fatal. Justru anon lah makhluk-makhluk internet yang ada dalam keadaan paling rapuh dan rawan. Nah, oke, itu aja teman makan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di teman makan selanjutnya. See ya.